Ini dia pertanyaan yang sering muncul di kepala kita dan seringkali membuat dompet terasa nyesek. Kalian pasti sering melihat berita, ekonomi Indonesia tumbuh solid, PDB kita naik 5%. Keren kan? Di saat yang sama, coba deh lihat ke timeline LinkedIn atau grup WhatsApp teman-teman kantor. Kenapa teman kita, atau bahkan kita sendiri, justru harus merasakan PHK massal? PHK terjadi di tengah sorakan ekonomi yang katanya stabil. Rasanya kayak kita disuruh tepuk tangan di pesta, padahal kita sendiri yang disuruh pulang dari pesta itu. Ada rahasia hitam di balik fenomena ini. Sebuah mindset yang diusung oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar, terutama yang punya suntikan modal dari venture capital atau yang punya cetak biru dari Tiongkok. Ini bukan soal ekonomi negara, tapi soal ekonomi internal mereka. Rahasia ini terbagi menjadi 3 poin besar yang harus kita bedah tuntas. Poin 1. Mandat profitabilitas. Ketika steroid modal disuntik diganti dengan diet karyawan. Sebelum tahun 2022, dunia startup dan teknologi hidup dalam era growth at all costs, atau tumbuh biar bagaimanapun caranya. Anggap saja modal visi itu seperti steroid bagi seorang atlet. Visi menyediakan triliunan rupiah dengan satu mandat. Bakar uang ini untuk menguasai pasar secepatnya. Jangan pedulikan untung. Akibatnya, mereka merekrut karyawan sebanyak-banyaknya, membuka divisi yang tidak perlu, dan memberi gaji tinggi demi menarik talenta. Tapi, badai datang. Sejak Bank Sentral Amerika, The Fed, menaikkan suku bunga, biaya modal jadi mahal. Uang yang tadinya murah, sekarang jadi mahal. Investor visi panik. Mereka tidak lagi mau mendanai perusahaan yang hanya bakar duit. Mandatnya berubah total. Dari tumbuh cepat, menjadi wajib untung sekarang. Ketika mandat ini turun, perusahaan langsung melihat laporan keuangan mereka, mencari tahu mana pos pengeluaran terbesar yang bisa langsung dipangkas. Dan sedihnya, pos pengeluaran terbesar di perusahaan jasa teknologi adalah gaji karyawan. PHK massal yang kita lihat hari ini bukan tanda ekonomi Indonesia sedang kolaps, tapi tanda bahwa era bakar duit sudah selesai. Ini adalah penyesuaian yang brutal, di mana perusahaan dipaksa bertransformasi dari atlet pemakai steroid yang gemuk menjadi pelari maraton yang kurus dan efisien. Jika Anda tidak berada di posisi yang langsung menghasilkan cuan, runway atau waktu hidup perusahaan jadi lebih penting daripada loyalitas pada karyawan. Poin 2. Unit economics dan ancaman runway 0. Untuk memahami PHK, kita harus memahami konsep unit economics dan runway perusahaan. Bayangkan Anda punya warung kopi. Unit economics Anda adalah untung atau rugi yang Anda dapatkan dari satu cangkir kopi yang terjual. Jika harga jual satu cangkir kopi adalah Rp20.000, tapi biaya biji kopi, susu, listrik, dan gaji barista untuk membuat kopi itu ternyata Rp25.000, maka Anda rugi Rp5.000 per cangkir. Untuk jangka pendek, visi mungkin mau menutupi rugi ini. Tapi sampai kapan? Para petinggi perusahaan kini melihat setiap karyawan dan setiap divisi sebagai bagian dari unit economics. Apakah peran Anda menghasilkan cuan lebih banyak daripada gaji Anda? Jika jawabannya tidak, atau jika peran Anda bisa diotomatisasi, maka Anda adalah liabilitas yang harus dipangkas. Ini sangat terkait dengan runway. Lantas, kenapa fenomena ini seringkali dikaitkan dengan perusahaan yang punya blueprint dari Tiongkok atau startup yang mengadopsi budaya kerja mereka? Jawabannya ada pada filosofi bisnis yang ruthless atau tanpa ampun. Perusahaan teknologi Tiongkok yang terkenal dengan budaya kerja 996 adalah ahli dalam hyper-efisiensi. Intinya, mereka membawa mentalitas profit first yang ekstrim ke Indonesia. Di saat ekonomi tampak stabil, perusahaan-perusahaan ini sedang membersihkan lemak mereka. Mereka sedang mengkonversi modal bakar duit
menjadi efisiensi operasional. Dan sayangnya, lemak yang mereka potong itu adalah posisi pekerjaan yang mereka ciptakan di era booming yang lalu. Pelajaran dan kesimpulan. Jangan terjebak di lemak perusahaan. Ingat, rahasia hitam perusahaan teknologi Tiongkok, startup ini, hanyalah kalkulasi matematis. Mereka tidak jahat, mereka hanya ruthless dalam mencari cuan. Kita sebagai karyawan atau profesional harus sama-sama ruthless dalam membangun pertahanan finansial diri kita. Nah, kalau kalian mau tahu lebih dalam lagi bagaimana cara membangun runway finansial pribadi dan side hustle yang tahan banting PHK, pastikan kalian subscribe channel Mau Cuan Dong ini. Nyalakan notifikasinya, karena minggu depan kita akan bedah strategi cuan untuk survive di era efisiensi brutal ini. Sampai jumpa!